Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangsit adalah pesan, sebuah pertanda yang datang dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Tidak semua orang percaya, namun banyak yang mengalaminya. Di channel ini aku hanya menyampaikan cerita-cerita yang dititip. Cerita ini bukan karangan, bukan pula untuk menakut-nakuti. Aku hanya menyampaikan apa yang dialami seseorang, dan biarlah kalian sendiri yang menilai kebenarannya. Jika kamu sudah siap, mari kita dengarkan Wangsit malam ini. Kisah ini dititipkan kepadaku oleh seseorang yang akan aku samarkan namanya. Sebut saja dia Ardi. Ardi lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun karet. Desa yang siangnya tampak biasa saja, namun ketika malam turun, banyak menyimpan hal-hal yang tak semua orang berani membicarakannya. Di tengah desa itu, berdiri sebuah pohon beringin tua. Batangnya besar, akar-akarnya menjalar ke segala arah seperti tangan-tangan panjang yang mencengkeram tanah. Daunnya rimbun, menutupi langit di atasnya, bahkan saat siang hari. Sejak kecil, Ardi sudah sering mendengar satu kalimat yang diulang-ulang oleh orang tua di desanya. Kalau sudah maghrib, jangan lewat dekat pohon beringin itu. Larangan itu bukan hanya untuk Ardi, tapi untuk semua anak-anak di desa. Anehnya, tak pernah ada penjelasan yang jelas, tidak ada cerita detail, tidak ada alasan masuk akal. Hanya larangan dan nada suara yang selalu berubah menjadi lebih serius setiap kali pohon itu disebut. Ardi ingat betul, setiap kali azan maghrib berkumandang, ibu-ibu akan segera memanggil anaknya pulang. Pintu rumah ditutup, lampu dinyalakan, dan tak satu pun orang dewasa yang terlihat duduk atau sekadar berdiri di dekat pohon beringin itu. Seolah-olah tempat itu menghilang dari peta desa saat malam tiba. Suatu hari, Ardi yang masih duduk di bangku sekolah dasar pernah bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa sih pohon beringin itu nggak boleh dilewatin?" Kakeknya terdiam cukup lama, tatapannya kosong, menatap ke arah jendela. Lalu kakeknya hanya menjawab pelan, "Karena di sana bukan cuma pohon yang tinggal." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani Ardi tanyakan. Namun rasa penasaran itu tidak pernah benar-benar hilang. Semakin Ardi tumbuh besar, semakin sering ia melewati jalan kecil yang melintas di dekat pohon beringin itu. Bukan saat malam, tapi menjelang senja. Ada satu perasaan aneh yang selalu muncul. Udara di sekitar pohon itu selalu terasa lebih dingin, lebih sunyi, bahkan suara serangga pun seolah menghilang. Dan yang paling aneh, setiap kali Ardi melintas, dia selalu merasa sedang diperhatikan, bukan oleh manusia. Pernah sekali saat Ardi menoleh ke arah batang beringin, dia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sela-sela akar yang besar itu, seperti ada bayangan hitam berdiri tegak. Bayangan itu tidak bergerak, tidak memiliki wajah, namun jelas itu bukan bayangan pohon. Jantung Ardi berdegup kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat Ardi mengucek mata dan menoleh kembali, bayangan itu menghilang. Sejak hari itu, larangan yang dulu dianggap mitos perlahan berubah menjadi peringatan yang terasa nyata. Dan tanpa Ardi sadari, itulah awal dari keterlibatannya dengan penjaga pohon beringin. Seiring bertambahnya usia, Ardi mulai menganggap semua larangan tentang pohon beringin itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Baginya, tidak masuk akal sebuah pohon bisa menentukan nasib manusia. Apalagi, tak pernah ada orang yang benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika larangan itu dilanggar. Tidak ada kisah detail, tidak ada saksi yang mau bicara. Hanya kalimat singkat yang selalu sama. Pokoknya jangan. Dan justru karena itulah rasa penasaran Ardi semakin tumbuh. Saat menginjak bangku SMA, Ardi sering pulang sore melewati jalan kecil yang memotong dekat pohon beringin itu. Jalan itu sebenarnya jalan tercepat menuju rumahnya. Setiap kali melewatinya, Ardi selalu mempercepat langkah, bukan karena takut, tapi karena ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah udara di sekitar pohon itu tidak mengalir seperti tempat lain, sunyi.
berat, dan terasa mengawasi. Suatu sore, matahari hampir tenggelam. Langit berwarna jingga tua. Bayangan pohon beringin memanjang menutupi jalan setapak. Saat itu Ardi berhenti tepat di depan pohon itu. Entah kenapa kakinya terasa berat melangkah. Di saat itulah angin yang tadinya berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun terdiam, suara burung menghilang, sunyi yang tidak wajar. Ardi menelan ludah, dadanya terasa sesak. Lalu dari arah batang pohon terdengar suara seperti napas berat. Bukan hembusan angin, bukan suara binatang. Napasan itu teratur, dalam, seolah berasal dari sesuatu yang sangat besar. Ardi mundur satu langkah. Saat itulah dia melihat sesuatu di sela akar beringin. Bukan bayangan kali ini, tapi bekas tapak kaki yang baru saja terbentuk di tanah lembab. Tapak kaki itu besar, lebih besar dari kaki manusia biasa. Dan yang membuat Ardi merinding, tapak itu mengarah ke arahnya. Ini cuma perasaan, gumam Ardi mencoba menenangkan diri. Dengan jantung berdegup kencang, Ardi berlari meninggalkan tempat itu. Tidak menoleh ke belakang, tidak berhenti sampai tiba di rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di bawah pohon beringin, sendirian, gelap. Lalu terdengar sebuah suara yang tidak jelas asalnya. Pantangan bukan untuk diuji. Ardi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Dan sejak malam itu, Ardi mulai menyadari satu hal. Pohon beringin itu bukan sekadar tempat terlarang, melainkan penanda. Penanda bahwa ada sesuatu yang akan segera menagih pelanggaran pertama. Sejak mimpi itu, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan kecil dekat pohon beringin saat senja. Ia memilih memutar jalan lebih jauh, lebih lama, lebih melelahkan, tapi lebih aman, setidaknya begitu pikirnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Ardi hindari. Pohon itu tetap terlihat dari kejauhan. Setiap kali Ardi melintas di jalan utama, batang beringin itu selalu tampak lebih gelap dari pepohonan lain, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Dan entah kenapa, pandangan Ardi selalu tertarik ke sana. Suatu sore, ketika Ardi sedang duduk di teras rumah, ia melihat anak-anak kecil bermain bola di lapangan dekat pohon beringin. Jantung Ardi langsung berdegup kencang. Anak-anak itu tertawa, berlari-lari. Tak ada yang terlihat aneh, namun tiba-tiba bola mereka menggelinding dan berhenti tepat di bawah pohon beringin. Anak-anak itu terdiam. Salah satu dari mereka melangkah mendekat untuk mengambil bola, dan saat itulah Ardi melihatnya. Di sela-sela akar pohon beringin muncul bayangan hitam, bukan bayangan daun, bukan bayangan tubuh anak-anak. Bayangan itu berdiri tegak, tidak bergerak, tapi jelas memiliki bentuk menyerupai manusia. Ardi refleks berdiri. "Jangan ke situ," teriaknya dari kejauhan. Anak itu berhenti, wajahnya pucat, seolah melihat sesuatu yang sama. Lalu bayangan itu perlahan bergeser mundur masuk ke dalam gelap akar pohon. Detik berikutnya, angin berhembus kencang. Daun-daun bergesekan keras, suasana berubah mencekam. Anak-anak itu berlari pulang tanpa mengambil bolanya. Malam itu, warga mulai membicarakan tentang kejadian aneh di sekitar pohon beringin. Ada yang mengaku mendengar suara langkah mengitari rumahnya. Ada yang melihat siluet berdiri di kejauhan lalu menghilang. Dan Ardi mengalami gangguan yang lebih personal. Saat ia sedang sendirian di kamar, lampu tiba-tiba meredup. Udara di dalam kamar menjadi dingin. Dari arah jendela terdengar suara gesekan pelan seperti kuku menyentuh kayu. Ardi memejamkan mata, berdoa dalam hati. Lalu suara itu berhenti. Namun sebelum semuanya benar-benar tenang, sebuah bisikan terdengar sangat dekat dengan telinganya. "Aku sudah melihatmu." Ardi menjerit. Lampu kembali terang. Sejak saat itu, Ardi yakin satu hal. Bayangan di bawah akar itu bukan sekadar penampakan. Itu adalah penjaga. Dan ia sudah sadar ada manusia yang mulai melanggar wilayahnya. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Walau rumahnya ramai, walau lampu menyala terang, perasaan diawasi itu selalu muncul di saat-saat tertentu. Terutama
Ketika malam semakin larut, awalnya Ardi mengira semua ini hanya efek ketakutan, pikiran yang terlalu lelah, atau sugesti dari cerita-cerita lama. Namun semuanya berubah pada suatu malam. Saat itu sekitar pukul 20:30. Ardi sedang duduk di ruang tengah menatap layar ponselnya. Rumah dalam keadaan sepi, orang tuanya sudah tidur. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar suara pelan, "Ardi." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Ardi mengangkat kepala. "Bu," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ardi berdiri dan berjalan ke pintu depan. Halaman rumah gelap, kosong. Ia kembali masuk, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit berlalu. Lalu suara itu terdengar lagi. "Ardi." Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu mirip suara ayahnya. Tapi ada yang salah. Nada suaranya datar, tanpa emosi, seperti meniru. Ardi menelan ludah, tangannya mulai gemetar. "Ayah," panggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, namun tepat saat Ardi hendak berbalik badan, suara itu terdengar lagi. Sekarang, tepat dari belakangnya. Kenapa tidak menjawab? Ardi membeku, bulu kuduknya berdiri. Ia tidak berani menoleh. Perlahan, udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Ardi membaca doa sekuat yang ia bisa. Napasnya memburu, dan tiba-tiba semua kembali normal. Tidak ada suara, tidak ada tekanan. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Namun kejadian paling mengganggu terjadi keesokan harinya. Saat maghrib hampir tiba, Ardi sedang sendirian di dapur. Lampu belum dinyalakan. Dari arah belakang rumah terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara ibunya. "Ardi, ambilkan ibu air." Padahal ibunya sedang tidak di rumah. Suara itu datang dari arah pohon beringin. Ardi mundur perlahan, dadanya terasa sesak. Kini dia mengerti satu hal. Penjaga itu tidak hanya menampakkan diri, ia memanggil, meniru, menggoda, dan siapapun yang menjawab panggilan itu belum tentu akan kembali sebagai dirinya sendiri. Sejak kejadian suara panggilan itu, Ardi mulai takut pada satu hal sederhana, tidur. Setiap kali matanya terpejam, pikirannya dipenuhi bayangan pohon beringin itu, akar-akarnya gelap di bawahnya, dan suara yang memanggil namanya. Namun tubuh tetaplah tubuh. Selelah apapun rasa takutnya, Ardi akhirnya tertidur juga. Malam itu ia bermimpi. Ardi berdiri sendirian di sebuah tempat yang sangat ia kenal. Jalan kecil dekat pohon beringin, langit hitam, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Pohon beringin itu terlihat jauh lebih besar dari biasanya. Batangnya menjulang tinggi, akarnya seperti ular-ular besar yang hidup dan bergerak pelan. Udara sangat dingin. Ardi mencoba melangkah mundur, namun kakinya seperti menempel di tanah. Lalu terdengar suara langkah, pelan, berat. Dari balik batang pohon muncul sesosok tinggi besar. Tubuhnya menyerupai manusia, namun terlalu tinggi untuk disebut manusia. Pakaiannya serba hitam, seperti bayangan yang diberi bentuk. Wajahnya tidak bisa Ardi lihat dengan jelas, seperti tertutup kabut. Namun matanya dua titik cahaya pucat menatap lurus ke arah Ardi. Ardi ingin berteriak, ingin berdoa, namun suaranya tidak keluar. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Lalu ia berbicara. Suaranya dalam, berat, seperti berasal dari dalam tanah. "Kau melihatku." Ardi mengangguk pelan meski tubuhnya gemetar hebat. "Berarti kau sudah dipilih." Kalimat itu membuat dada Ardi sesak. Apa maksudmu?" Akhirnya Ardi bisa berbicara. Sosok itu mendekat satu langkah. "Wilayahku telah kau lewati, pantanganku kau remehkan." Akar-akar di tanah bergerak perlahan, seakan mendengar setiap kata. Dulu manusia datang dengan izin, sekarang mereka datang dengan kesombongan. Sosok itu menunduk sedikit, wajahnya kini lebih dekat. Setiap pelanggaran akan ada gantinya. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke dada Ardi. "Dan kau sudah terikat." Ardi menjerit. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup tak karuan. Jam dinding menunjukkan pukul 3:17 pagi. Namun ada satu hal yang membuat darah Ardi terasa dingin. Di lengannya terlihat bekas hitam samar, seperti bekas genggaman jari. Dan sejak malam itu, Ardi tahu satu hal. Apapun yang tinggal di pohon beringin itu bukan lagi sekadar mengawasi, ia sudah menandai.
Sejak mimpi itu, Ardi merasa tubuhnya sering lemas. Bukan sakit yang jelas, tapi seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Namun, sebelum ia sempat memikirkan dirinya sendiri, desa lebih dulu diguncang oleh kejadian aneh. Pagi itu, teriakan terdengar dari ujung kampung. Seekor kambing milik warga ditemukan mati di dekat pohon beringin. Tidak ada luka parah, tidak ada bekas serangan binatang buas. Tubuhnya utuh, namun kaku dan dingin seperti sudah lama tidak bernyawa. Yang membuat warga merinding, posisi kambing itu menghadap langsung ke batang beringin, seolah-olah sedang mempersembahkan diri. Awalnya, warga mencoba berpikir logis, mungkin penyakit, mungkin usia. Namun keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Ayam-ayam mati di kandang yang letaknya tidak jauh dari pohon beringin. Jumlahnya tidak sedikit dan semuanya mati dalam satu malam. Tidak ada suara ribut, tidak ada tanda pencurian, seolah-olah sesuatu datang mengambil nyawa mereka lalu pergi begitu saja. Ardi hanya bisa terdiam mendengar cerita itu. Dadanya terasa semakin sesak karena satu hal, bekas hitam di lengannya belum juga menghilang. Setiap kali Ardi melintas dekat pohon beringin, bekas itu terasa perih dan panas, seakan bereaksi. Malam ketiga, seekor sapi ditemukan mati. Hewan paling besar yang pernah jadi korban, warga mulai panik, bisik-bisik terdengar di mana-mana. Penjaganya marah, ada yang melanggar pantangan, sudah lama nggak dikasih. Nama pohon beringin itu kembali disebut-sebut, dan untuk pertama kalinya warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan sesuatu yang lama ingin mereka lupakan. Ardi merasa bersalah. Perasaannya semakin berat saat seorang tetua desa datang ke rumahnya. Tatapan tetua itu lama menyapu wajah Ardi, seolah mencari sesuatu. Sebelum pergi, tetua itu berkata pelan, "Kalau mulai ada yang mati." Biasanya belum selesai, kalimat itu terus terngiang di kepala Ardi. Malamnya, Ardi kembali bermimpi singkat. Ia melihat pohon beringin itu berlumuran bayangan hitam, dan suara yang sama berbisik pelan, "Ini baru pengingat." Saat Ardi terbangun, ia sadar satu hal. Hewan-hewan itu bukan tujuan akhir. Mereka hanyalah pengganti sementara. Dan jika manusia masih tidak mengerti pesan itu, maka yang akan diminta berikutnya bukan lagi milik kandang. Kematian hewan ternak itu akhirnya membuat desa tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Pagi itu, beberapa orang tua berkumpul di rumah sesepuh desa. Wajah-wajah mereka tegang, nada bicara pelan seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ardi ikut dipanggil. Ia duduk di sudut ruangan, diam dengan perasaan yang semakin berat. Bekas hitam di lengannya kini terlihat lebih jelas, seperti noda yang menolak hilang. Sesepuh desa itu sudah sangat tua. Rambutnya memutih, matanya tajam, namun menyimpan kelelahan panjang. Ia menatap satu persatu orang yang hadir. Lalu akhirnya berkata, pohon beringin itu sudah ada sebelum desa ini berdiri. Semua terdiam. Dulu, tempat itu bukan milik manusia. Manusia hanya menumpang. Sesepuh itu berhenti sejenak menghela napas panjang. Ada penjaga yang dititipkan di sana. Bukan untuk diganggu, tapi untuk menjaga keseimbangan. Ardi merasakan tengkuknya dingin. Sesepuh melanjutkan, "Dulu, orang-orang tua kita paham. Mereka tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjauh. Namun seiring waktu, perjanjian itu dilupakan. Generasi berganti, pantangan dianggap mitos. Sesepuh itu menatap Ardi lebih lama dibanding yang lain. Kalau penjaga mulai mengambil nyawa hewan, itu tandanya ia terdiam. Peringatan pertama sudah lewat." Salah satu warga memberanikan diri bertanya. Kalau peringatannya diabaikan, sesepuh itu menjawab dengan suara pelan namun tegas. Dia akan menagih dengan cara yang lebih mahal. Ruangan terasa semakin sempit, udara berat. Sesepuh lalu berdiri perlahan, mengambil sebuah kain tua yang tersimpan di lemari kayu. Di dalamnya ada benda-benda kecil yang sudah lama tidak dipakai, sesajen lama. "Ini bukan untuk disembah," katanya. "Ini tanda hormat." Namun, sesepuh juga berkata satu hal yang membuat semua orang terdiam. Kalau sudah ada yang ditandai, sesajen saja mungkin tidak akan cukup. Tatapan kembali tertuju pada Ardi. Ardi menunduk, dadanya bergetar. Malam itu warga sepakat untuk tidak mendekati pohon beringin, tidak melintas, tidak menebang, tidak berbicara keras di sekitarnya. Namun jauh di dalam hatinya, Ardi tahu penjaga itu tidak hanya menuntut penghormatan.
ia menuntut pengganti, dan tanda di tubuh Ardi bukanlah kebetulan. Malam setelah pertemuan itu, Ardi tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata sesepuh desa terus berputar di kepalanya. Kalau sudah ada yang ditandai, bekas hitam di lengannya kini terasa gatal dan panas, seolah menolak untuk dilupakan. Menjelang tengah malam, Ardi dipanggil kembali ke rumah sesepuh desa. Kali ini hanya orang-orang tertentu yang diizinkan hadir. Wajah mereka tegang seperti hendak membuka aib lama yang dikubur dalam-dalam. Sesepuh desa duduk bersila, di depannya terbentang sehelai kain kuning kusam. Di atasnya tersusun benda-benda tua yang terlihat asing bagi Ardi. Sesepuh mulai bercerita. Dulu, desa ini tidak seramai sekarang. Ia menatap ke arah pintu seolah melihat masa lalu. Saat pertama kali orang-orang membuka lahan, banyak yang sakit, banyak yang hilang. Warga dulu mengira tanah itu terkutuk, sampai akhirnya salah satu leluhur desa mendapatkan wangsit dalam mimpi. Pesan itu jelas, tempat itu sudah ada yang menjaga. Jika manusia ingin tinggal, harus ada perjanjian. Perjanjian itu sederhana namun berat. Manusia tidak boleh sembarangan melintas, tidak boleh merusak, dan pada waktu tertentu harus ada persembahan pengganti agar keseimbangan tetap terjaga. Bukan manusia, setidaknya bukan dulu. Sesepuh menelan ludah. Tapi perjanjian itu punya syarat. Kalau dilanggar berkali-kali, penjaga berhak menuntut lebih. Ardi merasakan dadanya bergetar. Ia memberanikan diri bertanya, kenapa sekarang mulai ditagih? Nah, sesepuh menatapnya lama. Karena sudah lama tidak ada yang menepati janji. Generasi berganti, sesajen dihentikan, pantangan dilupakan. Pohon beringin dianggap sekadar pohon tua. Dan yang paling fatal, ada orang yang melewati batas tanpa izin. Kalimat itu seperti menjatuhkan palu. Semua mata perlahan mengarah ke Ardi. Bukan tuduhan, bukan kemarahan, hanya kesadaran pahit. Sesepuh mengakhiri ceritanya dengan suara lirih. Kalau penjaga sudah menuntut, dia tidak akan berhenti sebelum perjanjian ditegakkan kembali. Malam itu, Ardi pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah, ia menoleh ke arah kejauhan. Pohon beringin itu terlihat samar di kegelapan, dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa bukan dia yang melihat pohon itu, tapi pohon itu yang sejak awal tidak pernah berhenti melihat Ardi. Sejak malam perjanjian itu dibuka, kondisi Ardi perlahan berubah. Bukan perubahan yang bisa langsung dilihat orang lain, tapi perubahan yang ia rasakan sendiri. Tubuhnya sering terasa dingin, bahkan di siang hari. Tangannya gemetar tanpa sebab. Dan setiap kali azan maghrib terdengar, dadanya terasa sesak seperti ada beban berat menekan dari dalam. Bekas hitam di lengannya kini semakin jelas. Tidak lagi samar, seperti bekas arang yang tertanam di kulit. Ardi mencoba menutupinya, memakai lengan panjang. Tidak ingin orang tuanya curiga, namun gangguan itu tidak berhenti di situ. Suatu malam saat Ardi sedang tertidur, ia terbangun mendadak karena merasa ada yang duduk di tepi kasurnya. Kasur itu turun pelan seperti ditindih sesuatu yang berat. Ardi membuka mata perlahan, tidak ada siapa-siapa. Namun udara di kamar sangat dingin dan dari sudut ruangan terdengar suara napas berat yang sangat ia kenal. Napas yang pernah ia dengar di dekat pohon beringin. Ardi memejamkan mata, membaca doa sekuat yang ia bisa. Dan saat itu juga ia merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Dingin, kasar, seperti kulit kayu. Paginya, Ardi terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya lemas, kepalanya berat, orang tuanya membawanya ke dokter, hasilnya normal, tidak ada infeksi, tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Namun setiap kali malam tiba, kondisinya memburuk. Ardi mulai sering melamun, tatapannya kosong. Kadang bergumam sendiri, dan yang paling membuat orang tuanya takut, Ardi mulai berjalan keluar rumah tanpa sadar saat tengah malam. Beberapa kali, ibunya mendapati Ardi berdiri menghadap ke arah pohon beringin dari kejauhan. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Saat dibangunkan, Ardi tidak ingat apapun. Sesepuh desa akhirnya berkata jujur kepada keluarga Ardi. Dia sudah diikat, bukan dirasuki. Belum. Tapi dipanggil perlahan. Penjaga itu tidak mengambil Ardi secara paksa. Ia menunggu sambil menggerogoti sedikit demi sedikit. Dan yang paling mengerikan, sesepuh menambahkan satu kalimat, kalau sudah sampai tahap ini, yang diminta biasanya bukan lagi hewan,
Malam itu Ardi kembali bermimpi. Ia melihat pohon beringin itu dipenuhi wajah-wajah samar dan suara yang sama berbisik, "Kau sudah dekat." Saat terbangun, air mata mengalir di wajah Ardi. Ia sadar satu hal, penjaga itu tidak sekadar menagih perjanjian, ia sedang memilih. Malam itu hujan turun pelan, bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi terbaring di kamarnya, demamnya sudah turun, namun tubuhnya masih lemah. Matanya terpejam, tapi pikirannya terjaga. Di luar, angin menggerakkan dedaunan. Suara beringin terdengar samar, seperti desahan panjang. Tanpa disadari Ardi, ia tertidur. Namun kali ini bukan mimpi biasa. Ardi merasa duduk bersila di tanah yang lembab di depannya. Pohon beringin itu kembali muncul, namun berbeda dari sebelumnya. Di bawah pohon itu terdapat lingkaran cahaya redup dan di tengahnya berdiri sosok penjaga. Sosok itu tidak mendekat, tidak mengancam, hanya berdiri diam. Lalu suara itu terdengar, lebih tenang, lebih jelas. Ini bukan hukuman. Ardi memberanikan diri menatap. "Apa yang kau mau?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu menjawab pelan, "Keseimbangan." Akar-akar beringin bergerak perlahan seperti bernapas, yang diambil alam harus diganti. Ardi merasakan dadanya sesak. "Kenapa aku?" bisiknya. Penjaga itu terdiam sejenak lalu berkata, "Karena kau melihat dan kau tidak berpaling." Tiba-tiba di hadapan Ardi muncul bayangan desa, rumah-rumah, warga, anak-anak, lalu bayangan itu berganti menjadi gelap. Jika tidak diganti, yang lain akan menyusul. Ardi terbangun dengan napas terengah, jantungnya berdegup kencang. Jam menunjukkan pukul 2.47 pagi. Namun ada satu hal yang membuat Ardi terdiam. Di samping tempat tidurnya terdapat segenggam tanah basah, masih berbau akar, dan di kepalanya pesan itu terngiang jelas. Tidak samar, tidak bisa ditolak. Wangsit itu sudah diterima, bukan tentang apa yang akan terjadi, melainkan tentang apa yang harus dipilih. Ardi menatap ke arah jendela. Di kejauhan, pohon beringin itu bergoyang pelan, seolah tahu pesannya telah sampai. Pagi itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada anak-anak bermain di luar, tidak ada suara orang bercakap lama di teras. Semua seolah sepakat untuk menjauh dari satu tempat yang sama. Pohon beringin. Sesepuh desa mengumumkan larangan baru. Bukan sekadar imbauan, tapi peringatan keras. Tidak ada satupun warga yang boleh mendekati pohon beringin, tidak melintas, tidak menoleh, tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Terutama Ardi. Sesepuh datang langsung ke rumah Ardi. Tatapannya kali ini lebih berat. "Kamu jangan ke sana," katanya tegas. "Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan." Ardi mengangguk pelan, meski dadanya terasa bergejolak, karena hanya Ardi yang tahu satu hal. Wangsit itu justru mengarah ke pohon beringin. Sejak pagi, bekas hitam di lengannya terasa berdenyut. Setiap kali Ardi memejamkan mata, bayangan akar-akar besar itu muncul, seolah memanggil tanpa suara. Menjelang maghrib, Ardi merasakan sakit kepala yang hebat. Pandangan berkunang-kunang, kakinya terasa ringan seperti bukan miliknya sendiri. Ibunya menyuruh Ardi beristirahat, pintu kamar ditutup, lampu dimatikan. Namun saat azan maghrib berkumandang, Ardi mendengar suara pelan dari luar jendela. Bukan suara yang keras, bukan teriakan, hanya satu kalimat diulang perlahan. "Datanglah." Ardi menutup telinganya, membaca doa. Namun suara itu tidak berhenti. "Bukan untukmu, tapi untuk mereka." Kata-kata itu membuat Ardi terdiam, napasnya memburu. Ia teringat bayangan desa yang dilihatnya dalam wangsit, wajah-wajah warga, anak-anak kecil, dan tanpa sadar Ardi bangkit dari tempat tidur. Langkahnya pelan, seperti tidak sepenuhnya ia kendalikan. Saat Ardi membuka pintu rumah, angin malam menyambutnya. Udara dingin menyentuh kulitnya. Dari kejauhan, pohon beringin itu terlihat samar, namun kali ini bukan gelap. Ada cahaya redup di bawahnya. Ardi berhenti, di kepalanya dua suara saling bertabrakan, larangan sesepuh dan wangsit penjaga. Jika Ardi menuruti larangan, desa mungkin akan membayar harganya. Jika Ardi melanggar, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi sadar tidak semua larangan dibuat untuk menyelamatkan orang yang dipilih.
Langkah Ardi pelan namun pasti. Setiap pijakan kakinya terasa ringan, seolah tanah tidak benar-benar menyentuh telapak kakinya. Jalan menuju pohon beringin itu masih sama, namun ada sesuatu yang berubah. Lampu-lampu rumah di desa terlihat redup, bukan padam, tapi seperti tertutup kabut tipis. Suara jangkrik menghilang, anjing-anjing tidak menggonggong, malam terasa terlalu tenang. Saat Ardi menoleh ke belakang, ia melihat rumah-rumah warga berdiri seperti bayangan. Ada bentuknya, tapi terasa kosong, seolah desa itu bukan lagi milik manusia. Ardi menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. Ketika ia semakin dekat dengan pohon beringin, udara berubah drastis. Dingin menusuk tulang. Akar-akar pohon itu tampak lebih besar dari yang pernah ia lihat. Menjalar seperti makhluk hidup yang sedang beristirahat. Di bawah pohon, cahaya redup yang tadi terlihat kini jelas. Bukan cahaya lampu, bukan api. Cahaya itu seperti kabut yang menyala pelan. Saat Ardi melangkah masuk ke dalam area cahaya itu, dadanya terasa sesak dan tiba-tiba semua berubah. Desa di sekelilingnya menghilang. Yang ada hanya tanah luas, gelap, dan pohon beringin itu berdiri sendirian di tengah kehampaan. Langit di atasnya tidak hitam, tidak juga berbintang, seperti ruang tanpa waktu. Ardi tersadar satu hal yang membuat keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia masih berdiri di tempat yang sama, namun bukan di dunia yang sama. Dari balik akar pohon, terdengar suara langkah, pelan, berat. Sosok penjaga itu muncul, kali ini lebih jelas, tubuhnya tinggi menjulang. Kulitnya menyerupai kulit kayu tua, matanya redup namun penuh kesadaran. "Kau datang." Ardi ingin mundur, namun kakinya tak bergerak. "Aku tidak punya pilihan," jawab Ardi dengan suara gemetar. Penjaga itu mengangguk perlahan, pilihan selalu ada. Hanya saja, tidak semuanya adil. Penjaga itu lalu mengangkat tangannya. Di hadapan Ardi muncul bayangan lain, bayangan desa namun dalam keadaan berbeda. Rumah-rumah kosong, pintu terbuka, tidak ada suara manusia. Ini yang akan terjadi. Jika keseimbangan runtuh, Ardi menahan napas. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lirih. Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat jantung Ardi terasa berhenti berdetak. Tidak semua tumbal harus mati. Cahaya di sekitar mereka perlahan meredup. Dan sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, dunia itu runtuh seperti kabut yang tersapu angin. Ardi tersungkur ke tanah. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali di jalan dekat rumahnya. Namun satu hal berbeda, di telapak tangannya terdapat simbol aneh seperti ukiran akar. Dan Ardi tahu, ia telah melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah berurusan dengan penjaga pohon beringin. Sejak malam itu, tanda di telapak tangan Ardi tidak pernah hilang, bukan seperti luka, bukan pula seperti bekas tinta, melainkan seperti tanda yang tumbuh dari dalam kulit. Setiap kali Ardi mendekat ke arah pohon beringin, tanda itu terasa hangat, berdenyut pelan, seolah merespons sesuatu. Sesepuh desa melihat tanda itu dan wajahnya langsung berubah, bukan terkejut, bukan marah, takut. "Ini bukan sembarang tanda," katanya dengan suara berat. "Ini tanda pengikat." Ardi menelan ludah. "Apa artinya, kek?" Sesepuh terdiam cukup lama lalu menjawab, "Artinya penjaga sudah mengakui keberadaanmu." Malam itu Ardi diminta untuk tidak tidur sendirian. Lampu rumah dinyalakan, doa dibacakan. Namun justru di tengah keramaian itu, Ardi kembali merasakan panggilan yang sama. Bukan suara, bukan bisikan, melainkan dorongan kuat di dalam dada. Sekitar pukul 01.30 pagi, angin di luar rumah mendadak berhenti. Udara menjadi berat, lampu berkedip. 1, 2, lalu stabil kembali. Dan di saat itulah Ardi melihatnya. Dari arah jendela terpantul bayangan tinggi yang tidak mungkin milik manusia. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak, namun jelas menghadap ke dalam rumah. Ardi berdiri perlahan, langkahnya terasa berat. Bayangan itu tidak masuk, tidak juga pergi, seolah menunggu. Ardi akhirnya keluar rumah. Di halaman, sosok itu kini terlihat jelas, bukan lagi sekadar bayangan. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya menyerupai kulit pohon tua yang retak-retak. Di beberapa bagian, tumbuh lumut dan akar kecil. Matanya bukan hitam, bukan putih, seperti cahaya redup yang menyala dari dalam rongga. Penjaga itu berdiri beberapa meter dari Ardi.
Kau sudah melihat jalannya, katanya pelan. Ardi menahan napas. Aku tidak ingin siapapun terluka, jawab Ardi lirih. Penjaga itu mengangguk. Karena itu kau dipilih. Angin berhembus pelan, daun-daun beringin bergoyang meski pohonnya tidak terlihat dari halaman. Manusia lain hanya lewat, lanjutnya. Kau berhenti dan mendengar, penjaga itu lalu mengangkat tangannya. Akar tipis muncul dari tanah namun tidak melilit, tidak mengancam. Tumbal bukan selalu nyawa, katanya. Kadang yang diminta adalah pengabdian. Kata itu menghantam batin Ardi. Pengabdian. Sebelum Ardi sempat bertanya, sosok itu mulai memudar, seperti kabut yang ditarik kembali ke arah tanah. Sebelum benar-benar hilang, penjaga itu berkata satu kalimat terakhir. Waktumu hampir tiba, dan halaman kembali sunyi. Ardi berdiri terpaku, jantungnya berdegup keras. Kini ia mengerti satu hal. Penjaga pohon beringin itu bukan hanya menuntut tumbal, ia sedang mencari pengganti penjaga lama. Sejak malam pertemuan itu, Ardi tidak lagi bisa hidup seperti biasa. Bukan karena takut, tapi karena merasakan kehadiran. Kemanapun ia pergi, ia tahu penjaga itu mengawasi, bukan dengan niat jahat, melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan calon penggantinya tidak salah langkah. Pada malam Jumat berikutnya, sesepuh desa memanggil Ardi kembali. Kali ini bukan ke rumah, melainkan ke tepi hutan beringin. Tidak ada warga lain, tidak ada doa bersama. Hanya Ardi, sesepuh, dan malam. Apapun yang kau lihat nanti, kata sesepuh pelan, jangan melawan dengan emosi. Ardi mengangguk, langkah mereka berhenti tepat di batas di mana tanah mulai lembab dan udara terasa dingin. Sesepuh menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Sekejap saja angin berputar, daun-daun bergetar, dan penjaga itu muncul. Kali ini tidak menyeramkan, tidak mengancam. Ia berdiri lebih rendah dari sebelumnya, seakan merendahkan diri. Waktuku hampir selesai, katanya. Ardi terdiam. Ratusan tahun, aku menjaga batas ini, lanjutnya. Menahan yang tidak seharusnya masuk ke dunia manusia. Sesepuh menunduk hormat. Namun setiap penjaga punya akhir, kata sosok itu. Lalu pandangannya tertuju pada Ardi. Dan setiap akhir butuh penerus. Ardi merasakan tenggorokannya kering. Apa yang harus aku lakukan? Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pohon beringin besar yang akarnya menyembul seperti urat nadi bumi. Kau tidak akan menjadi makhluk sepertiku, katanya. Kau tetap manusia. Ardi menghela napas lega. Namun kalimat berikutnya menghantam lebih keras. Tapi kau tidak akan lagi hidup sepenuhnya untuk dirimu. Sunyi, ya kau akan terikat, lanjutnya. Pada tempat ini, pada keseimbangan. Sesepuh akhirnya berbicara. Artinya di hidupmu akan berbeda. Penjaga menatap Ardi dalam-dalam. Kau tidak diminta nyawa, katanya, tidak juga darah. Yang kami minta adalah kesediaanmu. Ardi menunduk. Bayangan tentang hidup normal perlahan memudar, pergi jauh, tidak lagi bebas. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Penjaga itu tidak marah, tidak juga tersenyum. Aku akan tetap bertahan, jawabnya jujur. Tapi batas ini akan melemah. Dan saat itu terjadi, yang datang bukan aku. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Ardi mengerti sekarang. Ini bukan pilihan antara ya atau tidak. Ini pilihan antara bertanggung jawab atau membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Penjaga itu melangkah mundur. Aku beri waktu, katanya. 3 malam. Di malam ketiga, kau harus kembali ke sini. Sebagai manusia biasa atau sebagai penjaga baru. Sosok itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Sesepuh menatap Ardi lama. Tidak semua orang dipilih untuk kuat, katanya pelan. Ada yang dipilih karena hatinya. Ardi menatap pohon beringin itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai kutukan, melainkan amanah yang berat. Dan waktu Ardi mulai dihitung, malam pertama datang tanpa tanda. Tidak ada angin aneh. Tidak ada suara dari pohon beringin. Desa terlihat seperti biasa. Justru itulah yang membuat Ardi gelisah, karena sejak maghrib ia merasakan kekosongan di dalam dadanya. Seolah sesuatu yang biasa menemaninya tiba-tiba pergi. Saat tidur, Ardi bermimpi dirinya berada di tengah desa, namun tanpa satupun manusia. Rumah-rumah berdiri utuh, lampu menyala, tapi kosong.
Di kejauhan, ia melihat bayangannya sendiri berdiri di bawah pohon beringin. Saat Ardi mendekat, bayangan itu menoleh dan berkata pelan, "Kalau kau memilih jalan ini, kau akan selalu sendiri." Ardi terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Itulah ujian pertama. Kesepian. Malam kedua lebih berat. Sejak sore, Ibu Ardi tiba-tiba jatuh sakit. Bukan penyakit aneh, bukan kerasukan, hanya lemah, tidak bisa bangun. Tatapannya kosong. Ardi duduk di samping ibunya hingga larut malam. Di sela kantuknya, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara ibunya, namun bukan dari ranjang. "Kalau kamu pergi, siapa yang jaga ibu?" Ardi menoleh. Ibunya tetap terbaring diam, mata terpejam. Suara itu datang dari dalam kepalanya. "Kalau kamu terikat di tempat itu, hidupmu bukan lagi milik keluarga." Air mata Ardi jatuh tanpa sadar. Ini bukan ancaman, ini kenyataan. Jika ia menerima, akan ada hal-hal yang harus dilepaskan. Itulah ujian kedua. Ikatan. Malam ketiga datang, paling sunyi. Langit gelap tanpa bulan. Desa seperti ditelan malam. Ardi berjalan sendirian menuju pohon beringin. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengikuti. Di setiap langkahnya, kenangan bermunculan. Masa kecil, tawa, harapan sederhana. Semua seperti bertanya, apakah ini sepadan? Saat Ardi tiba di bawah pohon beringin, penjaga itu sudah menunggu. Tidak berdiri, tidak mengancam. Ia duduk di antara akar-akar besar seperti seseorang yang telah sangat lama lelah. "Ini malam terakhirmu sebagai manusia yang bebas," katanya pelan. Ardi menelan ludah. "Apa setelah ini aku tidak bisa kembali?" Penjaga itu menggeleng. "Kau bisa kembali," jawabnya jujur. "Tapi kau tidak akan pernah benar-benar pergi." Sunyi panjang. Angin berdesir lembut. Penjaga itu lalu berkata, "Sekarang katakan padaku, Ardi, apakah kau datang ke sini karena takut atau karena peduli?" Ardi menutup mata. Ia teringat wajah-wajah desa, anak-anak, orang-orang yang tidak tahu apa yang mengintai di balik batas. "Aku takut," kata Ardi jujur. Lalu ia mengangkat kepala. "Tapi aku lebih takut kalau mereka yang harus menanggungnya." Penjaga itu terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Dan malam itu, angin berhenti berhembus. Pohon beringin bergetar pelan karena keputusan Ardi sudah diucapkan, meski belum sepenuhnya diikrarkan. Malam itu belum sepenuhnya berakhir saat penjaga mengulurkan tangannya. Bukan tangan manusia, bukan pula cakar, bentuknya samar, seperti bayangan yang dipadatkan. "Ikatan pertama tidak mengubahmu," kata penjaga itu pelan. "Ia hanya membuatmu merasakan." Ardi mengangguk meski dadanya berdebar kencang. Ketika tangan itu menyentuh pergelangan Ardi, tidak ada rasa sakit, hanya dingin yang merambat. Namun dingin itu tidak berhenti di kulit. Ia masuk, menelusuri nadi, mengikat sesuatu yang tak terlihat. Dalam sekejap, penglihatan Ardi berubah. Ia masih berdiri di bawah pohon beringin, namun melihat dua dunia sekaligus. Di satu sisi, hutan terlihat seperti biasa. Di sisi lain, akar-akar pohon memancarkan cahaya redup, dan di antara bayangan terdapat bentuk-bentuk yang bergerak namun tertahan. Ardi tersentak. "Apa itu?" "Mereka yang ingin lewat," jawab penjaga, "dan mereka yang gagal." Ardi menelan ludah. Ia bisa merasakan mereka sekarang, bukan dengan mata, tapi dengan dada, seperti tekanan, seperti bisikan yang tidak menjadi kata. Penjaga melepaskan pegangannya. "Ikatan pertama selesai," katanya. "Sekarang kau tahu apa yang kau jaga." Angin kembali berhembus. Namun sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, penjaga itu mundur beberapa langkah. Tubuhnya terlihat lebih pudar. "Setiap ikatan," katanya pelan, "menguatkanmu dan melemahkanku." Ardi terdiam. "Kapan ini berakhir?" Penjaga menatap pohon beringin. "Saat kau siap berdiri tanpa aku." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ardi bergetar halus. Bukan gempa, bukan suara keras, melainkan tanda. Dari balik akar pohon, muncul bayangan gelap. Lebih padat dari yang lain, lebih berat. Penjaga itu menoleh. "Cepat sekali," gumamnya. Bayangan itu mendekat, menekan batas yang tak terlihat. Ardi merasakan dadanya sesak. Ini bukan wangsit, ini ujian nyata. "Kau tidak harus melawannya," kata penjaga tegas. "Kau hanya perlu menahannya." Ardi memejamkan mata, mengingat apa yang ia rasakan, menarik napas, dan untuk pertama kalinya ia berdiri sebagai penjaga, bukan pengganti.
Bayangan itu berhenti, tidak pergi, tapi tidak bisa maju. Saat Ardi membuka mata, penjaga itu menatapnya bangga. Ikatan pertamamu berhasil. Namun, Ardi merasakan sesuatu yang lain. Di pergelangan tangannya, bekas hitam itu kini membentuk seperti akar kecil. Ikatan itu nyata dan tidak bisa dilepaskan. Perubahan itu tidak datang dengan teriakan, tidak dengan petir, tidak pula dengan pertanda besar. Ia datang dengan keanehan kecil. Pagi setelah malam ikatan pertama, warga desa terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena udara terasa berat. Seperti ada hujan yang tertahan, namun langit tetap cerah. Di warung kopi, orang-orang mengeluh, tidur nggak nyenyak semalam. Aku dengar suara langkah di kebun. Kayak ada yang lewat, tapi nggak kelihatan. Semua sepakat pada satu hal, pohon beringin terasa berbeda, tidak lagi menakutkan, tapi juga tidak menenangkan. Ardi berjalan melewati desa dengan langkah pelan. Ia menunduk, menyembunyikan pergelangan tangannya di balik lengan baju panjang. Namun, kemanapun ia pergi, ia merasakan tarikan halus ke arah pohon beringin. Seperti benang tak kasat mata yang menuntun. Sesepuh memanggil Ardi sore itu. Tatapan lelaki tua itu berubah, bukan curiga, bukan takut, melainkan paham. Ikatan sudah dimulai, kata sesepuh lirih. Ardi mengangguk. Desa merasakannya, sesepuh tersenyum tipis. Desa selalu tahu kalau ada penjaga baru, katanya. Hanya saja mereka belum sadar caranya merasakan. Malam harinya, kejadian pertama terjadi. Seorang pemuda desa mengigau hebat. Matanya terbuka namun tidak melihat. Mulutnya komat kamit. Akar, jangan tarik aku. Warga panik, mengira kerasukan, namun Ardi yang berdiri di ambang pintu merasakan sesuatu yang lain. Bukan makhluk yang masuk, melainkan makhluk yang mencoba lewat dan gagal. Ardi mendekat, tidak menyentuh. Ia hanya berdiri dan menarik napas perlahan. Dalam pandangannya, bayangan hitam itu tertahan di batas yang kini lebih kuat. Pemuda itu terdiam, napasnya kembali normal, warga tercengang. Sejak malam itu, nama Ardi mulai disebut-sebut, bukan sebagai dukun, bukan sebagai orang pintar, tapi sebagai orang yang berubah. Anak-anak berhenti bermain saat Ardi lewat. Orang dewasa menunduk hormat. Ardi tidak merasa bangga, ia merasa berat. Karena setiap malam saat ia memejamkan mata, ia merasakan tarikan itu makin kuat. Penjaga lama mulai jarang muncul. Suaranya hanya kadang terdengar seperti gema jauh. Kau melakukan dengan baik. Namun Ardi tahu itu bukan pujian. Itu perpisahan perlahan. Dan di balik pohon beringin, sesuatu yang lebih tua mulai menyadari bahwa batas itu kini dijaga oleh darah baru. Malam itu, pohon beringin tidak bergoyang, padahal angin bertiup kencang di seluruh desa. Daunnya diam, akar-akarnya menegang seperti urat yang menahan beban besar. Ardi berdiri di batas, merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan tekanan halus, bukan bisikan samar, melainkan dorongan keras. Seolah ada sesuatu yang sengaja menabrak batas berulang kali. Dia sudah tahu kau ada. Suara penjaga lama terdengar sangat lemah. Ardi menoleh. Sosok itu hampir transparan sekarang. Siapa dia? Penjaga lama terdiam sesaat. Yang dulu pernah menguasai tempat ini, jawabnya. Sebelum aku, udara mendadak turun drastis. Napas Ardi mengembun. Dari balik akar beringin muncul bayangan lebih besar dari apapun yang pernah Ardi rasakan. Tidak berbentuk jelas, namun beratnya terasa di tulang. Tanah bergetar, manusia tidak seharusnya berdiri di situ. Suara itu tidak datang dari satu arah, ia ada di mana-mana. Ardi menguatkan napas, menghadapkan tubuhnya ke pohon. Aku tidak berdiri untuk diriku, kata Ardi tegas. Aku berdiri untuk batas ini. Bayangan itu tertawa pelan, suara retak, tua. Batas dibuat untuk makhluk sepertimu supaya merasa berkuasa. Dorongan keras kembali menghantam. Ardi terdorong mundur satu langkah, pergelangan tangannya panas. Bekas akar itu berdenyut. Penjaga lama berbisik, jangan lawan dengan tenaga. Lawan dengan pengakuan. Ardi memejamkan mata. Ia tidak mengusir, tidak mengutuk. Ia mengakui keberadaan itu. Aku tahu kau ada, ujar Ardi pelan. Aku tahu tempat ini pernah menjadi milikmu. Bayangan itu berhenti, sunyi. Aku tidak ingin merebut, lanjut Ardi.
Aku hanya menutup jalan yang sudah seharusnya tertutup. Akar-akar beringin menyala redup. Cahaya tidak menyilaukan. Mengikat, bayangan itu menjerit bukan karena sakit, karena ditolak. Ini belum selesai, suaranya menggema. Kau hanya penjaga sementara. Dorongan terakhir menghantam, namun kali ini batas tidak bergeser. Bayangan itu perlahan surut, mundur ke kegelapan yang lebih dalam. Ardi terjatuh berlutut, napasnya terengah. Penjaga lama muncul di sampingnya, tersenyum lemah. Sekarang mereka tahu, katanya. Batas ini sudah berpindah tangan. Ardi menatap pohon beringin. Daunnya kini berdesir pelan. Namun di dalam dadanya, Ardi sadar satu hal. Ini bukan akhir. Ini pengumuman. Dan mulai malam ini, yang datang tidak lagi sekadar mencoba lewat. Mereka akan menguji. Sejak malam penolakan itu, desa memang lebih tenang. Tidak ada lagi orang mengigau, tidak ada suara aneh dari kebun. Anak-anak kembali bermain tanpa mimpi buruk, namun ketenangan itu dibayar oleh satu orang, Ardi. Ia mulai kehilangan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Tidur nyenyak, mimpi indah, rasa lelah yang wajar. Setiap kali Ardi mencoba menjauh dari pohon beringin, dadanya terasa sesak, bukan sakit, lebih seperti rindu yang dipaksa. Suatu pagi, ibunya menatap Ardi lama. "Kamu kenapa kelihatan jauh sekali?" tanyanya pelan. Ardi tersenyum, tapi senyumnya kosong. "Aku cuma capek, Bu." Ibunya menggenggam tangannya dan terdiam. Tatapannya berubah. "Tangan kamu dingin, tapi bukan dingin biasa." Ardi menarik tangannya perlahan. Ia tidak sanggup menjawab. Malam itu ikatan menuntut lebih. Saat Ardi berdiri di bawah beringin, penjaga lama muncul, nyaris tak berbentuk. "Kau mulai merasakannya," katanya. "Ini baru permulaan?" tanya Ardi lirih. Penjaga itu mengangguk. "Batas perlu dijaga bukan hanya dengan keberadaanmu," ujarnya, "tapi dengan waktumu." Ardi terdiam. "Kau tidak akan lagi bebas saat batas ini terguncang," lanjutnya. "Kapanpun, dimanapun." Seolah menjawab, bekas akar di pergelangan Ardi berdenyut. Ia melihat kilasan cepat seorang warga desa yang akan melintasi kebun di malam hari. Bahaya belum terjadi, tapi akan. Ardi menggigil. "Kalau aku abaikan," penjaga lama menatapnya dalam-dalam. "Kau tidak akan dihukum," katanya jujur. "Yang dihukum adalah mereka." Itulah harga sebenarnya, bukan nyawa Ardi, bukan darah, melainkan rasa bersalah yang tak bisa dihindari jika ia lalai. Malam semakin larut, angin berdesir. Ardi berdiri lebih tegak. "Apalagi yang akan diambil dariku?" Penjaga lama terdiam lama sebelum menjawab. Pelan-pelan, katanya lirih, "Dunia manusia akan terasa semakin jauh. Bukan karena kau pergi, ya, tapi karena kau tidak sepenuhnya bisa kembali." Ardi menatap ke arah desa. Lampu-lampu rumah menyala hangat. Ia ada di sana, tapi juga tidak. Dan malam itu, Ardi mengerti satu hal. Menjadi penjaga bukan soal keberanian, tapi tentang kesediaan kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit. Malam itu datang tanpa pertanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara dari hutan. Bahkan serangga pun seolah memilih diam. Ardi berdiri di bawah pohon beringin, merasakan ikatan di pergelangan tangannya berdenyut pelan, bukan sakit, melainkan penuh. Seperti sesuatu yang sudah hampir selesai. Penjaga lama muncul perlahan. Kali ini bukan dari bayangan. Ia duduk bersandar pada akar besar, kepalanya tertunduk, bukan lemah, tapi lega. "Aku tidak akan lama," katanya pelan. Ardi menelan ludah. Entah kenapa dadanya terasa sesak. "Apa yang akan terjadi padamu?" Penjaga lama tersenyum tipis. "Aku tidak pergi," jawabnya. "Aku hanya tidak lagi dibutuhkan." Ia mengangkat tangannya. Bayangan itu menyentuh batang beringin. Sekejap, kilasan masa lalu memenuhi penglihatan Ardi. Penjaga-penjaga sebelum dia, wajah-wajah yang berbeda. Zaman yang berganti, semua berdiri di tempat yang sama, dengan pilihan yang sama. "Tidak ada penjaga abadi," kata suara itu. Yang abadi hanya batasnya. Cahaya redup mengalir dari akar pohon menuju tubuh Ardi. Tidak menyakitkan, tidak memaksa, hanya menggenap. Ardi berlutut tanpa sadar. Saat ia mengangkat kepala, penjaga lama sudah berdiri. Namun kini sangat tipis, seperti kabut yang hampir hilang. "Sekarang dengarkan baik-baik," katanya. "Kau tidak perlu menakuti manusia. Kau tidak perlu disembah. Tugasmu hanya satu." Ia menunjuk ke tanah. Menjaga agar yang seharusnya tidak bercampur, tetap terpisah.
Ardi mengangguk, air mata jatuh tanpa ia sadari. Apakah aku akan sendirian? Penjaga lama menatapnya lama. Tidak, jawabnya lembut. Kau akan ditemani oleh kesadaranmu sendiri. Itu bukan janji, itu peringatan. Angin berhembus pelan, daun beringin berdesir seperti doa. Penjaga lama tersenyum sekali lagi. Terima kasih sudah memilih peduli. Dan perlahan, ia menyatu dengan bayangan pohon. Hilang. Tanpa suara, malam tetap sunyi. Namun Ardi merasakannya, tidak ada lagi yang berdiri di belakangnya. Ia berdiri sendiri sebagai penjaga pohon beringin. Di kejauhan, desa tertidur tenang. Tidak tahu bahwa mulai malam itu, mereka dijaga oleh seseorang yang rela tidak sepenuhnya hidup seperti manusia biasa. Ardi menatap langit, tidak meminta apa-apa, tidak berharap apa-apa. Ia hanya berdiri di batas. Dan pohon beringin itu akhirnya diam, dan sejak malam itu pohon beringin tetap berdiri seperti biasa, tidak bergerak, tidak berbunyi, tidak menampakkan apapun. Namun desa tidak pernah tahu bahwa ada seseorang yang berdiri di sana setiap kali batas mulai goyah. Ardi tidak dikenal sebagai pahlawan, tidak pula disebut penjaga. Ia hanya hidup dengan satu kesadaran, bahwa tidak semua yang tenang berarti aman dan tidak semua yang diam berarti kosong. Kadang yang menjaga kita adalah mereka yang rela kehilangan kehidupan normalnya agar orang lain bisa tidur nyenyak. Dan jika suatu malam kamu melewati pohon tua lalu merasakan angin dingin tanpa sebab, mungkin itu bukan apa-apa. Atau mungkin itu adalah wangsit, pesan, pertanda dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun masih setia menjaga batas. Kalau kamu merasakan sesuatu saat mendengar cerita ini, jangan abaikan perasaan itu. Boleh jadi itu bukan sekadar cerita. Terima kasih sudah mendengarkan Wangsit malam ini. Karena tidak semua wangsit datang untuk ditakuti, sebagian datang untuk diingat. Sampai jumpa di wangsit selanjutnya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.